Anjing kecil ini setiap hari menggali tanah. Akhirnya menggali terowongan dan melarikan diri. Lalu dengan angkuh berlari untuk menantang pemiliknya. Aku mengerti kamu. Kamu akan menyesal. Anjing itu tampak meremehkan. Terus melakukan hal-hal nakal. Pemilik benar-benar tidak bisa berbuat apa-apa. Terpaksa memberikannya kepada teman untuk dirawat. Tapi tidak pernah terbayangkan. Keesokan harinya, anjing itu dikembalikan. Anjing sialan, ini kembali untukmu. Anjing itu baru saja masuk ke halaman. Langsung mulai mengacau lagi. Istri tertawa lebar. Saib tidak bisa berbuat apa-apa. Terpaksa mengurung Dogo di halaman. Lalu menutup pintu dengan batu besar. Aku lihat kamu bisa melarikan diri dari mana lagi. Setelah mengurus si kecil, Saib membawa anjing-anjing lain untuk berlatih. Melihat sosok pemilik yang pergi, Dogo mulai menggali dengan gila. Anjing di samping sangat penasaran. Ikuti dan belajar seperti manusia. Tapi tidak lama setelah menggali, mereka menyerah. Hanya Dogo yang terus menggali. Halaman penuh dengan lubang anjing. Dogo ke-30 berhasil melarikan diri. Di bawah gonggongan rekan-rekannya, Dogo dengan penciuman yang tajam. Dengan semangat, ia berlari ke arah tuannya. Dia langsung membuat kekacauan di tim. Berhenti, berhenti. Tiba-tiba, sekelompok gajah muncul di depan. Melihat tatapan licik Dogo, Saipu menyadari situasinya tidak baik. Tapi sebelum dia bisa bereaksi, Dogo langsung mengejarnya dengan cepat. Anjing-anjing lain juga mengikutinya dengan cepat. Karena kecepatannya terlalu tinggi, seluruh tim terjun ke dalam air. Saipu marah sekali. Dia memutuskan untuk menghukum Dogo dengan baik. Maka dia mengurungnya di gudang. Lalu mengunci pintunya dari luar. Di dalam ruangan yang gelap dan tertutup rapat. Sekarang Dogo benar-benar tidak punya pilihan. Pintu tidak bisa dibuka dengan cara apapun. Si kecil panik dan berputar di tempat. Setelah situasi tenang, dia mulai mengintip dengan curiga ke sekelilingnya. Akhirnya menemukan ventilasi di atap. Cukup besar untuk keluar sendiri. Si kecil punya ide cemerlang. Mendaki lemari kerak, tiba-tiba terdengar suara berisik dari ruangan. Sebuah kepala muncul dari jendela. Tuan rumah senang melihatnya. Selamat siang. Begitulah, Dogo berhasil melarikan diri lagi. Melanjutkan mengejar ke arah Saf. Semoga beruntung. Tapi kali ini tidak begitu beruntung. Karena Saf kehilangan kesabaran pada Dogo. Akhirnya mengirimnya ke kota yang jauh. Sebelum pergi, Saf memberikan peringatan lagi dan lagi. Dogo adalah si nakal, harus dijaga dengan ketat. Tapi tuan rumah sudah terpesona oleh Dogo. Tidak dipedulikan sama sekali. Meskipun istri sangat sedih, hanya bisa meninggalkan Dogo di sini dengan hati dingin. Meskipun rumah baru sangat mewah, tapi Dogo sama sekali tidak suka. Mencari pintu keluar di seluruh ruangan. Akhirnya menemukan hanya ada di sini. Kemudian Dogo mundur beberapa langkah. Saat wanita menyadari, sudah terlambat. Dogo melompat dan menabrak kaca untuk melarikan diri. Saat itu, Saib sedang berlatih. Tiba-tiba mendengar suara panggilan yang akrab dari jauh. Saib segera melihat dengan jelas. Itu adalah Dogo yang nakal. Anak kecil itu langsung berbuat kacau begitu datang. Saib segera mendekat untuk menghentikan. Namun, Dogo tampaknya terluka. Maka membawanya ke kereta luncur untuk dibawa pulang. Tapi Dogo bersikeras untuk melompat keluar. Berlari ke depan ingin menjadi anjing pemimpin. Adegan lucu ini membuat Saib bingung dan tertawa terbahak-bahak. Terpaksa menempatkan Dogo di posisi terakhir. Melihat Dogo yang kurus, teman-teman mengusirnya dengan ganas. Awalnya mengira Dogo akan takut. Tak disangka, ia langsung berperilaku seperti anjing pengikut. Menunjukkan kemampuan untuk menyesuaikan diri dengan sangat baik. Dengan cerdik mengatasi suasana canggung. Selama berlari, Saib menemukan, Dogo tidak hanya sangat cepat, tetapi juga memiliki daya tahan yang jelas melebihi anjing lainnya. Saib merasa bangga, terus memindahkan Dogo ke depan satu baris. Namun menghadapi kemarahan teman-teman, anjing lainnya tidak seperti Dogo yang bisa mengatasi masalah. Mereka ketakutan dan bergetar. Saat berlari untuk kedua kalinya, anjing lainnya semua kelelahan dan terengah-engah. Hanya Dogo yang tidak merasa kesulitan. Hati Saib yang bersemangat tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Langsung menempatkan Dogo di baris pertama. Si kecil berlari dengan sangat giat. Melihat Dogo kembali dengan timnya. Istrinya penuh kasih sayang. Anjing-anjing lain yang berukuran besar. Tidak ada yang berani melawan. Dogo berhasil dengan kekuatannya sendiri. Berhasil menjadi anjing penarik kereta salju. Dia bukan anjing kereta salju, tapi anjing legendaris. Akan menjadi tak terbendung. Juara sejati. Sejak saat itu, Dogo sering memimpin timnya berkeliling. Di tengah padang es yang tak berujung. Perjalanan ini berlangsung selama 12 tahun. Tidak hanya itu, mengejar cahaya dan bayangan. Di kompetisi kereta salju tahunan, Dogo memimpin timnya merajai. Dengan mudah mengalahkan lawan dan meraih juara. Namun kebahagiaan tidak berlangsung lama. Karena wabah virus difteri yang mengerikan melanda kota kecil.
Sudah ada 10 anak yang tewas tak bersalah. Lebih buruk lagi, kota kecil itu terkena badai salju sekali dalam 100 tahun. Kereta dan pesawat semuanya dihentikan. Dan serum penyelamat itu berada ribuan mil jauhnya. Semua orang hanya bisa berharap pada tim kereta salju. Tanpa ragu, Togo adalah pilihan terbaik. Ia harus memimpin tim menempuh 800 km untuk mengambil serum. Ini pasti adalah tugas yang mustahil untuk diselesaikan. Melihat anak-anak di ruang perawatan menderita sekarat, Saib terpaksa mengambil risiko. Setelah kembali, ia segera mengelap kereta salju. Istrinya sangat khawatir, karena perjalanan ini sangat berbahaya. Dia menyarankan Saib untuk memilih anjing pemimpin yang baru. Tapi Saib sangat menyadari, tanpa Togo, itu sama sekali tidak mungkin. Istrinya hanya bisa setuju dengan diam. Saat perpisahan, pasangan itu saling mengucapkan selamat tinggal dengan berat hati. Tenanglah di rumah, tunggu aku kembali. Mari kita pergi berlibur ke Guizhou. Kemudian istrinya mendekati Togo. Dia berpesan agar ia membawa tim kembali dengan selamat. Karena waktu yang mendesak, Saib perlu segera berangkat. Pagi-pagi buta, para calon suami istri datang ke jalan untuk mengucapkan selamat jalan. Mereka semua adalah orang tua anak-anak. Dan Saib adalah harapan terakhir mereka. Menghadapi perjalanan berbahaya yang tidak diketahui di depan. Saib mempersiapkan diri dengan perlengkapan yang lengkap. Memimpin rombongan yang cepat menghilang dalam badai salju. Untuk menghemat waktu, Saib memilih untuk menyeberangi gunung. Namun, kejadian tak terduga terjadi. Tiba-tiba kereta luncur tak terkendali meluncur ke depan. Saib sudah tak bisa melihat jelas karena badai salju. Tidak bisa melihat jalan di depan sama sekali. Untungnya, pada saat kritis, Togo berhasil menghentikan kereta luncur saat hampir jatuh dari tebing. Namun karena efek inersia, anjing di belakang sama sekali tidak bisa menghentikan laju. Hampir saja jatuh ke jurang dalam. Saib cepat mengeluarkan beliung es untuk menghentikan kereta luncur. Namun tidak berhasil sama sekali. Malah dia sendiri terpental keluar. Tiba-tiba terdengar suara keras. Akhirnya kereta luncur berhenti dalam jarak kurang dari 1 meter. Ternyata situasinya semakin berbahaya. Saib memerintahkan Togo untuk segera memanjat ke atas. Togo mendengar dan dengan hati-hati mundur beberapa langkah. Kemudian ia berbalik dan berusaha sekuat tenaga untuk melaju ke atas. Namun, teman-temannya sudah ketakutan dan kehilangan akal. Mereka berdesakan dan sama sekali tidak berani bergerak. Tidak peduli seberapa keras Togo berusaha. Ia sulit menarik seluruh tim hanya dengan kekuatan sendiri. Cakar-cakarnya sudah berdarah. Di bawah dorongan Saipu, Togo berjuang keras untuk menarik. Sambil terus meminta teman-temannya untuk perlahan-lahan menyesuaikan arah. Dengan susah payah, ia memanjat satu langkah demi satu langkah. Setelah usaha Togo yang terus-menerus, akhirnya ia berhasil menarik kereta salju kembali dari tepi jurang. Saib akhirnya bisa menghela napas lega. Togo terus-menerus mencium Saib, menghiburnya agar tidak takut. Saat itu Saib baru menyadari, cakar Togo masih berdarah. Meskipun ia terluka parah, juga tidak pernah terpikir untuk menyerah pada tim. Sebelum gelap, mereka akhirnya tiba di pos terdekat. Petugas dengan cepat membantu Togo merawat lukanya. Pagi-pagi sekali keesokan harinya, mereka melanjutkan perjalanan. Karena sebelumnya mereka menghabiskan terlalu banyak waktu, maka Sep memutuskan untuk mengambil jalan pintas lagi. Namun, tidak lama setelah itu, permukaan es di sekitar tiba-tiba retak. Suara ledakan membuat anjing-anjing panik. Bahkan Togo juga belum pernah melihat pemandangan seperti ini. Melihat ke sekeliling dengan cemas, Sep dengan cepat menghibur anjing-anjing. Jangan lupa bahwa kita adalah juara setiap tahun. Tidak ada kesulitan yang bisa mengalahkan kita. Ayo semangat, anjing-anjing yang baik. Dengan dorongan dari Sep, anjing-anjing perlahan-lahan mendapatkan kembali kepercayaan diri. Tanpa ragu, mereka berlari ke depan. Segera, kisah keberanian mereka muncul di surat kabar. Semua orang sangat khawatir tentang keselamatan Sep dan anjing-anjingnya. Demi menghindari gosip, wali kota memutuskan untuk mengirim tim lain untuk menjemput Saipu. Segera selesaikan misi pengawalan serum. Saipu saat itu sama sekali tidak tahu. Karena perjalanan panjang, dia sudah sangat lelah. Saat melewati hutan, mereka bertemu dengan tim estafet. Tapi sudah terlambat ketika pria itu menyadari. Dia segera mengejarnya dan berteriak. Namun karena badai salju, Saipu sama sekali tidak bisa mendengar. Pada saat itu, Dogo sepertinya mendengar sesuatu. Dia segera berhenti. Saat pria itu pikir dia akan kehilangan kesempatan, Saipu perlahan-lahan muncul dari badai salju. Berhasil mendapatkan serum penyelamat. Setelah istirahat singkat semalam, Saipu segera kembali begitu pagi tiba. Karena anak-anak menunggu serum untuk menyelamatkan mereka. Anak-anak mulai berlari. Setelah perintah dari Saipu, Dogo tiba-tiba memimpin tim ke kanan, langsung menuju selat berbahaya. Begitu memasuki jalan ini, sama dengan mengabaikan hidup dan mati. Meskipun suhu mencapai minus 40 derajat Celcius, namun diterpa angin kencang level 7, permukaan es retak dengan cepat.
Saipu mendorong anjing-anjingnya untuk tidak takut. Tiba-tiba tidak ada jalan di depan. Tim terjebak di atas es terapung tanpa jalan keluar. Yang lebih buruknya lagi, di saat genting, kompas tiba-tiba rusak. Saipu kebingungan sejenak. Pada saat-saat penting, kita harus mengandalkan Dogo. Dengan berani, Dogo berbelok kanan dan maju. Semangat, Dogo! Saat retakan es semakin parah, gletser di belakang mereka seperti monster raksasa mendekati dengan cepat. Lebih cepat lagi. Tiba-tiba kereta luncur terjebak di celah. Dogo berusaha keras menariknya. Akhirnya berhasil menarik kereta luncur ke atas. Saat Saipu senang bukan main, Dogo tiba-tiba berhenti. Saipu segera mendekat untuk melihat. Sebuah jurang menghalangi jalan. Meskipun hanya 5 meter pendek, tapi 1 orang 10 anjing tidak bisa melintas. Saipu merenung sejenak. Dengan cepat menancapkan kereta luncur di permukaan es. Lalu menggendong Dogo. Tanpa ragu melemparkannya keluar. Dogo melompat besar ke daratan. Kemudian dengan segenap tenaga berlari cepat. Tali ditarik lurus. Teman-teman membantu dengan bersorak dan mendorong. Menghadapi tugas yang tidak mungkin diselesaikan di belakang. Dogo berlari cepat berulang kali. Melalui percobaan berulang, potongan es besar bergerak perlahan. Saipu segera melepaskan tali. Anjing-anjing sudah menunggu lama. Berlari maju tanpa ragu. Akhirnya melompati jurang dan tiba di daratan. Dogo dengan kekuatannya sendiri berhasil menyelamatkan tim. Namun ini juga menghabiskan semua tenaganya. Saat tiba di pos istirahat, melihat Togo dalam bahaya. Dia tidak pernah membayangkan Togo akan seperti ini. Menghadapi pertanyaan wanita, Sep memiliki kesulitan untuk bicara. Setelah istirahat semalaman, melanjutkan perjalanan. Sep ingin Togo istirahat dengan baik di kereta luncur. Namun, Togo terus melompat turun. Seperti semut yang tak bisa mati. Berdiri di depan angin dingin. Sep merasa sangat tidak berdaya. Akhirnya harus mengikat Togo lagi. Masih ada 40 km perjalanan terakhir. Namun badai salju semakin membesar. Sep tidak bisa melihat apa-apa karena angin kencang. Dia akhirnya mendekati Togo. Menaruh semua harapan pada Togo. Aku tidak bisa membantumu lagi. Karena aku tidak bisa melihat. Kamu harus memimpin rombongan sampai ke pos berikutnya. Aku yakin kamu pasti bisa melakukannya. Togo mengerti maksud Sep. Melanjutkan perjalanan di tengah salju turun. Akhirnya Sep tidak bisa bertahan. Terkulai tak sadarkan diri di atas kereta luncur. Semua bergantung pada Togo untuk memimpin tim maju. Tak tahu sudah berapa lama, Sep bangun dan melihat kereta luncur sudah berhenti. Anjing-anjing juga sudah lelah dan terkulai di tanah. Sep menyadari sesuatu tidak beres. Dengan cepat ia mendekati Togo. Memohon agar Togo bertahan sedikit lebih lama. Tidak lama kemudian mereka sampai. Jika terus begini, mereka hanya bisa menunggu kematian. Meskipun Togo mendengar Sep berbicara, tapi kali ini ia benar-benar terlalu lelah. Terbaring diam di tanah. Saat Sep mulai putus asa, tiba-tiba ada cahaya senter di belakangnya. Ternyata petugas pos. Togo tidak lupa misi Sep. Dengan nafas terakhirnya, akhirnya memimpin tim sampai ke tujuan. Sementara serum diantarkan oleh tim estafet ke rumah sakit. Wartawan untuk mendapat sorotan. Memotret anjing pemimpin dengan keras. Tapi Dogo benar-benar menderita. Tidak ada yang peduli dengan nasib mereka. Dalam misi pengawalan serum kali ini, sebanyak 20 tim berpartisipasi. Namun rata-rata mereka hanya berlari beberapa puluh kilometer. Hanya Dogo yang memimpin tim berlari sejauh 428 kilometer. Dialah yang sebenarnya pahlawan sejati. Namun Sip tidak peduli dengan ketenaran dan keuntungan. Hanya berharap anak-anak bisa segera sembuh. Sayangnya, Dogo sudah tua. Dan salah satu kakinya patah. Dia tidak bisa lagi seperti dulu. Mereka berdua bertempur bersama di tundra. Gadis kecil itu datang khusus untuk mengunjungi Dogo setelah sembuh. Dia berharap ketika dewasa, dia juga bisa memiliki anjing seperti Dogo. Agar Dogo bisa pulih di rumah. Sip terlihat sangat acuh. Mulai menjauhkan diri dari Dogo. Dengan sombong membawa anjing-anjing lain untuk berlatih. Melihat Sip pergi menjauh, Togo merintih putus asa di tepi jendela. Dia tidak bisa menerima kenyataan meninggalkan tim sledding. Dengan tergesa-gesa, ia menyeret kakinya yang terluka ke pintu. Saat membuka pintu di depan tuan rumah wanita, melarikan diri dengan cepat, Togo mengabaikan rasa sakit di kakinya. Dengan tersendat-sendat, dia berlari menuju Sipu. Ingin kembali ke tim sledding yang dia banggakan. Dengan kecepatan lari yang semakin cepat, Togo sepertinya melupakan semua rasa sakitnya. Kaki depannya juga mulai pulih secara perlahan. Dia kembali menjadi monster yang tak terkalahkan. Mendengar teriakan hangat dari belakang, Sipu berbalik dan melihat. Tampak Togo berlari ke arahnya tanpa ragu. Seperti zaman kecil. Ini adalah sebuah kisah nyata. Togo dengan ketekunan yang tak kenal lelah, memimpin tim melintasi Antartika dengan suhu 60 derajat.
berhasil mendapatkan serum dan menyembuhkan semua anak di kota. Bukan hanya anjing kereta salju terhebat di dunia, tetapi juga seorang prajurit yang tak kenal takut.